Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari Politeknik Industri Logam Morowali dengan NIM 2019-31004. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktuator. Baiklah, kita pindah ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian aktuator. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram, diantaranya microcontroller. Baiklah, mari kita masuk ke contoh pertama, yaitu aktuator motor stepper. Ini adalah salah satu contoh gambarnya. Pengertiannya, motor stepper adalah salah satu jenis motor DC yang dikendalikan dengan pulsa-pulsa digital. Motor stepper bekerja dengan mengubah pulsa elektronik menjadi gerakan mekanis. Sedangkan prinsip kerja motor stepper adalah mengubah pulsa-pulsa input menjadi gerakan mekanis distrik. Oleh karena itu, penggerakan motor stepper diperlukan pengendali motor seperti motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Ini adalah salah satu contohnya. Berikut ini adalah ilustrasi struktur motor stepper sederhana dan pulsa yang dibutuhkan untuk menggerakkannya. Gambar di bawah merupakan ilustrasi dari pulsa keluaran pengendali motor stepper dan penerapan pulsa tersebut pada motor stepper untuk menghasilkan arah putaran yang bersesuaian dengan pulsa kendali. Pengaplikasian motor stepper. Yang pertama, pada bidang industri, digunakan pada mesin pengukur otomasi dan peralatan produksi mesin otomasi. Yang kedua, pada bidang teknologi, di kamera untuk fokus kamera digital otomatis dan fungsi zoom, dan juga terdapat pada aplikasi mesin bisnis serta komputer peripherals. Dan yang ketiga, pada bidang medis, digunakan dalam scanner medis, samplers, dan juga ditemukan di dalam fotografi digital gigi, pompa cairan, respirator, dan mesin analisis darah. Yang kedua yaitu aktuator hidrolik. Pengertiannya, aktuator hidrolik merupakan aktuator yang memanfaatkan aliran fluida atau oli bertekanan menjadi gerakan mekanik. Prinsip kerjanya, pada aktuator hidrolik, tenaga aktuator dibangkitkan dari gerakan putar yang berasal dari engine dan diubah menjadi tenaga fluida oleh pompa fluida. Diarahkan melalui sistem tertentu menuju aktuator, di mana akan dirubah kembali menjadi tenaga mekanis putaran melalui motor atau dirubah menjadi gerakan linear atau silinder. Ini adalah salah satu contoh kerja aktuator hidrolik. Kepada F1 diberikan tekanan sehingga fluida yang di dalam akan naik sehingga mendorong FU akan mendorong ke atas. Sedangkan pengaplikasiannya, yang pertama pada mesin pres hidrolik. Mesin ini banyak digunakan pada bidang perindustrian untuk pencetakan logam. Yang kedua, pengangkat mobil hidrolik. Biasanya digunakan di dealer mobil dan pencucian mobil. Yang ketiga yaitu lengan ekskavator, digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Contoh yang ketiga yaitu aktuator pneumatik. Pengertiannya, yang pertama, aktuator pneumatik adalah aktuator yang memanfaatkan udara bertekanan menjadi gerakan mekanik. Prinsip kerjanya, pada aktuator pneumatik yakni dengan memanfaatkan udara bertekanan, yaitu dengan memberikan udara bertekanan pada salah satu sisi permukaan piston arah maju, sedangkan pada sisi lainnya arah mundur. Maka gaya yang diberikan pada sisi piston tersebut sehingga batang piston akan bergerak atau terdorong keluar sampai mencapai posisi maksimum dan berhenti. Ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama yaitu silinder kerja tunggal.
Pada silinder ini menggunakan kekuatan udara bertekanan untuk mendorong ataupun menekan piston dalam satu arah saja, umumnya keluar. Kita dapat melihatnya pada gambar yang sebelah kiri. Yang kedua yaitu silinder kerja ganda. Silinder jenis ini menggunakan udara bertekanan untuk mendorong piston keluar dan mendorong piston untuk kembali pada posisi awal atau menarik ke dalam. Sedangkan pengaplikasiannya yang pertama di bidang robotika, banyak digunakan pada sistem pengendalian komponen penggerak pada robot. Yang kedua, bidang transportasi, digunakan pada sistem penarik dan pendorong ban pesawat terbang. Dan yang ketiga, pada bidang kedokteran, alat bantu angkat pada benda-benda yang berat. Mungkin sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.